Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini akan melanjutkan roman klasik Salah Pilih bagian 12. Selamat mendengarkan. Bermula keras benar permintaan Rusia serta suaminya agar mayat kedua beranak itu dibawa dahulu ke rumahnya. Malah karena desakan sahabat, kenalannya dan orang tua murid-muridnya, Sultan Sinaro berpendapat lebih baik kedua jenazah itu dikuburkan di Bukit Tinggi saja. Lagi pula mengingat kesulitan di jalan, akan tetapi setelah dipermusyawaratkan dengan tenang dan sabar, apalagi setelah didengar pula pertimbangan Sultan Bendahara, maka mereka itu pun semufakat akan membawa mayat itu ke Sungai Batang supaya dapat dimakamkan dalam pusara keluarga di sana dengan upacaranya. Kesulitan dapat diatasi dengan meminjam ambulan atau kereta PM kepunyaan rumah sakit militer itu. Betul, dengan hemat dan cermat kedua jenazah itu pun dapatlah dimasukkan ke dalam kereta itu dari kamar mati rumah sakit militer itu, lalu dibawa ke meninjau dan diiringkan dengan 2-3 buah oto dari belakang yang dikendarai oleh ayah, anak-anak, cucu-cucu, dan menantunya. Sebelum berangkat, kabar telah dikawatkan lebih dahulu kepada penghulu keluarga rumah berukir. Tentu saja kabar sedih demikian lekas pecah, lekas tersebar dalam kampung. Oleh sebab itu, bukan main ramai orang menantikan kereta mati itu sepanjang jalan. Sejak dari kubu sampai ke negeri, baik dari pihak orang yang ingin tahu sebab kematian itu, tiada disangka-sangka dan menggemparkan. Baik pun dari pihak orang yang sungguh-sungguh hendak turut berduka cita. Setelah sampai ke tujuan, lalu keduanya dibujur di ruang tengah rumah berukir yang luas dan lapang itu. Tangis dan ratap amat riuh sekelilingnya, sedang orang bertanya-tanya tiada berkeputusan, sehingga kalau diperturutkan dan dibiarkan saja demikian, mungkin mayat itu tiada terkubur pada hari itu. Dalam pada itu orang menjenguk semakin banyak jua berduyun-duyun, dan buah ratap semakin menyedihkan dan mengharukan hati dan pikiran. Di antara segala orang yang menangis meratap itu adalah seorang perempuan separuh baya yang seperti gila lakunya. Ia meronta-ronta membantun-bantunkan barang apa yang tercapai olehnya, malah kedua jenazah itu pun hendak diambungnya. Dengan sigap ia pun dipertangkapkan oleh beberapa orang perempuan bersama-sama, lalu dibaringkan di atas tikar. Kedua belah tangannya dan kakinya dipegang teguh-teguh. Mereka itu tahu bahwa ia biasa payah, yaitu di dalam pingsan, kehilangan akal, ia biasa meracau, bernyanyi-nyanyi, menyampaikan pesan orang mati. Jadi apa-apa yang keluar dari mulutnya bukanlah perkataannya sendiri, melainkan kata-kata ruh orang mati yang bertemu dengan dia dalam keadaan sedemikian. Ya, begitulah penerimaan orang yang percaya akan peristiwa itu. Oleh sebab itu banyaklah orang berkerumun sekelilingnya. Mereka itu ingin tahu apa dan dari siapa pesan yang akan diucapkannya. Perempuan itu menggeliat-geliat, menggertak-gertakkan gerahamnya seraya menutupkan kedua belah matanya. Tak lama kemudian ia pun diam, bibirnya bergerak seakan-akan tersenyum-senyum, dan keluarlah dari mulutnya keluh dan jerit jiwa orang yang telah berpulang. Aduh, hei anak. Ia berdiam diri pula tersenyum sedih, dan setelah menggeleng-gelengkan kepala sedikit, ia pun mulai bernyanyi dengan suara yang halus lagi merdu. Sejak semula kukatakan, tidak diletak dalam hati, diletak saja di belakang. Badanmu jua menanggungkan. Lah kupesankan kepadamu, baik-baik hidup di atas dunia.
Jangan diperturutkan hawa nafsu agar dirimu aman berbahagia. Akan tetapi anakku sayang, kau sangka panas akan sampai petang. Payung di tangan segera kau buang. Hujan turun kau berhati walang. Kini apa hendak dikata lagi, karena kau hendak terbang tinggi. Luluh lantak jatuh ke bumi, balasan Tuhan tepat sekali. Lah, patah sunting negeri, mengirap gaib kemegahan diri. Wahai nak, anakku hilang, anakmu pun lenyap. Rumah berukir menjadi senyap. Hening mulut perempuan itu tak bergerak, bahkan badannya pun tiada kejang lagi. Kedua belah tangannya dan kakinya dilepaskan orang. Ia tiada berbuat apa-apa. Rupanya ia telah tertidur. Sekalian orang yang duduk berkeliling itu berpandang-pandangan, heran, bercengangan. Seorang di antaranya berbisik ke telinga seseorang. Siapa yang berpesan itu? Entah, tapi mungkin neneknya atau ibunya. Akhirnya dengan permintaan Ninik, Mama, Tuanku Laras pensiun, dan orang Semendak sekalian, kedua mayat itu pun dimandikan, dikafani, dan masing-masing dibaringkan dalam sebuah keranda yang ditutup dengan kain-kain keemasan dan bunga-bungaan. Kemudian setelah selesai disembahyangkan, barulah kedua keranda atau jenazah itu diusung dan diantarkan ke tempat yang telah disediakan baginya, diiringkan oleh orang banyak berbaris-baris sambil mengucapkan La ilaha illallah dengan tak berhenti-hentinya. Rangkayo Saleah ditanamkan di sebelah kanan kubur ibu Tuanku Laras dan Saniah di sebelah kirinya. 40 malam orang mengaji Quran dan mendoa di rumah berukir itu. Pada hari ketiga, ke-7 dan ke-40 diadakan kenduri besar, sebagaimana diadatkan orang pada masa itu. Pada waktu kenduri itu, Ibu Mariah dan Asnah dari Bayur, Ibu Liah dari Rumah Gadang adalah hadir di sana, bukan sebagai jamu melainkan sebagai sepangkalan dari pihak asri. Mereka itu diperbahasakan benar-benar oleh Rusiah, berbeda seperti siang dan malam dengan laku almarhumah Rangkayo Saleah dan Saniah dahulu. Hati mereka itu tertarik kepadanya lebih-lebih ketika ia bermohonkan maaf dan ampun bagi kedua almarhumah itu. Rasakan putus tali jantungnya. Saya tahu, kata Rusiah dengan sedih, bahwa ibu dan Saniah meninggalkan rasa tak baik pada kaum Sultan Bendahara, bahkan pada Sultan Bendahara sendiri pun. Akan tetapi saya tahu pula bahwa tingkah laku serupa itu tidak dibuat-buat oleh mereka itu. Sudah sifatnya demikian. Oleh sebab itu saya berharap sungguh agar Ibu Maria, Ibu Liah, dan adikku Asnah sudi memberi maaf dan ampun kepada keduanya. Sudi melepaskan mereka itu daripada dosa yang akan jadi rintangan baginya dalam perjalanan ke alam baka. Doakan Asnah, mudah-mudahan kakakmu itu dilapangi Allah dalam kubur dan selamat sampai ke akhirat. Sedang mengucapkan kata-kata itu, air matanya jatuh menggerabak keharibaannya dengan tiada diketahuinya. Dan ketiga mereka itu pun menangis pula sedan-sedan ketika mengucapkan maaf dan doa yang dikehendaki itu. Bukan dari dekat saja orang datang menjenguk, tetapi dari jauh pun seperti dari Padang Pariaman dan lain-lain banyak jua sahabat kenalan orang Rumah Gadang dan rumah berukir itu datang melawat, akan menyatakan duka cita dan sedih hatinya. Oleh sebab itu selama berkabung itu Asri tetap tinggal di sana. Demikian pula Sultan Sinaro dan Kaharudin, yaitu selama mereka itu masih beroleh izin meninggalkan jabatannya. Asnawiyah berangkat bersama-sama suaminya, tapi Rusiah lebih daripada 40 hari tinggal di kampung, akan menyelenggarakan rumah yang hanya ditinggali ayahnya dan iparnya. Ia tidak sampai hati akan meninggalkan mereka itu dengan termangu-mangu karena bercintakan istrinya. Apalagi Tuan Laras sejak kematian itu hampir tak turun tanah lagi dari rumah anaknya, tak mau
terbaring sakit di rumah kemenakan. Meskipun adat berkehendak demikian, ya harinya pun sudah dihitungkan orang. Sesungguhnya hati Asri amat sedih dan sayu jua. Tiada terpikir sedikit jua olehnya akan bercerai dengan Saniah secara itu. Walau bagaimana jua pun buruk pergaulannya, pahit hidupnya dengan perempuan itu, tetapi bercerai mati serupa itu hampir-hampir tiada terderitakan olehnya. Kadang-kadang ia meradang berat sangat mengapa Saniah mau diajak bundanya pergi dengan tiada setahunya dan seizinnya. Dan mengapa Rangkayo Saleah sampai hati melampaui batas kekuasaannya terhadap kepada anaknya, sekalipun ia menaruh perasaan tak sedap atau benci kepada menantunya. Sebagai orang bangsawan keturunan orang baik-baik, sekehendaknya ia tahu betul bahwa Asri lebih berkuasa atas diri Saniah daripadanya. Hukuman Tuhan, takdir, entah, tetapi memang peristiwa itu selalu menjadi rintangan sebagai duri dalam daging pada kalbu orang muda itu. Sultan Bendahara, ujar Rusiah pada suatu malam kepada iparnya, besok lusa saya akan balik ke Bukit Tinggi kembali. Sudah lama benar anak-anak saya tinggalkan. Saya harap Sultan tetap tinggal di sini, bukan sebagai orang semendak kami, melainkan sebagai saudara saya. Sultan, dan pandanglah saya ini sebagai kakak kandung Sultan, sebab Sultan tidak berkakak dan saya pun tidak beradik lagi. Asri berdiam sambil memandang kepada perempuan dan kepada Datuk Indomo sebentar pula, sedih hatinya demi diperhatikannya air muka orang tua itu, kuyuk dan rindu, bahkan susah karena sebagai orang semendak, sebagai abu di atas tunggul, ia pun menantikan angin akan berhembus menerbangkan dirinya dari situ. Sementara itu Rusiah berkata pula, sepatutnya Sultan dengan segenap daya upaya kami harus berikhtiar mencari gadis lain di dalam kaum kerabat kami akan menggantikan Saniah di sisi Sultan, akan penyilih lapik menurut adat supaya Sultan tetap menjadi orang semendak rumah berukir ini. Akan tetapi karena saya tahu akan hati Sultan, tahu akan pendirian Sultan dalam hal berumah tangga, malah tahu benar bahwa Sultan tak mau dicari-carikan orang teman hidup, melainkan harus mencari tempat hati sendiri. Maka niat kaum saya akan berbuat menurut adat lama pusaka usang itu. Dapatlah saya bantah sejadi-jadinya. Sultan bebas dalam hal itu, tetapi saya sendiri hendak mengikat Sultan di sini dengan pengharapan yang saya ucapkan tadi itu. Tinggal di sini sebagai adik kandung saya. Memang begitu sehendaknya, kata Datuk Indomo dengan perlahan-lahan menambahnya. Sultan tak saya pandang sebagai menantu lagi, melainkan sudah sama dengan Kaharudin. Ketika itu barulah Asri membuka mulut, katanya, terima kasih akan kesucian hati ayah dan kakak itu. Sekalian orang di rumah ini mau menyangkakan saya yang yatim piatu ini sebagai anak dan saudara. 1000 kali saya terima dengan bersyukur kepada Ilahi, dan supaya keluar segala yang tergores-gores di dalam hati, supaya senang hati yang tinggal dan selamat sentosa ruh yang pergi. Baiklah, saya bentangkan pula perasaan hati saya sekarang ini. Kami, yaitu saya dan Saniah, sudah bertahun bercampur bukan? Sakit, senang, sedih, riang, dan pahit getir kehidupan sudah kami rasai dan tanggungkan. Puji dan cela sudah kami dengar dan kami terima dengan sabar, baik dari pihak orang lain, baik pun dari pihak keluarga sendiri. Kalau kurang iman, pastilah diri, mujur. Kami tahu akan kewajiban kami, tahu bahwa segala sesuatu kejadian harus dipandang sebagai cobaan daripada Ilahi untuk mengukur dan menduga dalam dangkal iman di dada, sehingga kami selalu insaf. Dalam pada itu kami senantiasa berusaha dan bekerja akan menyempurnakan kehidupan kami, dan syukur adalah jua hasil pencaharian kami banyak sedikitnya. Menurut hukum syara, tentu harta peninggalan Saniah akan jatuh jadi milik suaminya, milik saya sendiri, karena kami tidak beranak. Akan tetapi saya takkan berbuat demikian,
takkan memiliki pusaka almarhumah istri saya itu. Sekalian pakaian dan perhiasan Sania saya tirkahkan kepada Karusia. Ambillah dan pergunakanlah sesuka hati kakak, dan segala perkakas rumah yang kami beli dan kumpulkan selama kami berbaur, yaitu kursi, meja, lemari, dan lain-lain, akan saya kirimkan kemari belaka. Demi didengar kedua beranak itu pengakuan demikian, mereka itu pun terpekur. Kemudian Rusiah mengangkatkan kepalanya, memandang kepada ayahnya, dan Datu Indomo pun memandang pula kepada anak dan menantunya, berganti-ganti dengan hati terharu dan sayu rawan. Pada pandangnya itu terlukis kasih sayangnya kepada Asri, yaitu kasih sayang yang tak pernah diperlihatkannya dengan berterang-terang selama istrinya masih hidup. Kini orang yang dikasihinya itu akan lepas dari tangannya karena tali yang mengikat dia telah putus. Asri akan jauh daripadanya. Kalau ia masih beranak gadis seorang lagi, niscaya Asri takkan dilepaskannya. Dan Rusiah pun lain pula renungannya. Ia tahu segala penderitaan Asri selama dalam tangan adiknya yang terpengaruh oleh bundanya. Dan dalam pada itu ia pun insaf jua bahwasanya perhubungan batin antara dia dengan orang muda itu masih tetap ada. Karena hati keduanya yang telah tersangkut dan terpilin sejak kecil itu tiada dapat diuraikan. Sekarang sekalian peninggalan Saniah akan diberikan Asri kepadanya. Apa artinya? Apa maksudnya? Sementara ia bermenung dan berpikir-pikir itu, Asri menyambung perkataannya. Jadi terimalah barang-barang itu, ayah dan kakak. Tirkah dari istri saya kepada kakak dan orang dalam rumah ini akan jadi tanda bahwa pertalian kita tiada putus. Sultan Bendahara, kata Rusiah dengan hati berdebar-debar. Sudahkah Sultan pikirkan baik-baik apa yang akan Sultan kerjakan itu? Ingat akibatnya, sebab ketulusan dan kesucian hati Sultan terhadap kepada kami itu akan jadi buah mulut orang pula. Apa sebabnya? Kata Asri kepada Rusiah. Pertama, sebab seakan-akan kami telah mempercocok daunkan Sultan, telah memengaruhi jiwa Sultan. Karena kami di rumah berukir ini sudah termasyur, tama akan harta. Kedua, kami takut kalau Sultan dikatakan orang melanggar adat kebiasaan. Apa peduli saya akan sangka-sangka orang, asal kita berbuat dengan lurus, tidak menganiaya atau merugikan orang lain. Tidak, keputusan saya itu ialah hasil pikiran saya yang suci dan murni. Akan tetapi, apakah yang tinggal pada Sultan sendiri akan jadi kenang-kenangan terhadap adik saya? Karusia, kenang-kenangan terhadap kepada Saniah adalah tersimpan di dalam kalbu saya ini, ujar Asri serta membawa tangannya yang kanan ke dadanya. Sebab itu terimalah segala pusaka almarhumah istri saya itu. Setelah itu pemirsa, keputusan Asri yang luar biasa itu menjadi buah tutur orang di dalam kampung beberapa lamanya. Lebih-lebih pada pihak perempuan dan pihak orang-orang muda-muda yang berniat hendak mengganti istri atau hendak beristri 1-2 orang lagi. Barang di mana mereka itu bertemu bergaul baik di tepian, baik pun di surau, atau ketika bertandang ke rumah kenalan, ramailah percakapan tentang hal itu. Sudah tahu kakak, kata si Dewi kepada kawannya, bahwa Sultan Bendahara sudah membagi-bagikan tirkah mendiang istrinya? Kepada siapa dibagikannya? Ke masjid atau kepada fakir miskin? Tanya Kak Sawadah sambil mengunyah-ngunyah sirih. Kepada iparnya, orang kaya jua yang diperkayanya. Padahal kalau ditilik dan diperhatikan perangai Saniah dahulu, sudah patut benar Sultan Bendahara menceraikan dia dengan bertelanjang bulat. Sultan Bendahara terpelajar, keturunan orang baik-baik dan berbudi halus, tak mau menceraikan istri yang telah dipilihnya. Sekalipun pilihannya itu salah, akan tetapi Tuhan sudah berbuat sekehendaknya, telah memperlihatkan kebenaran. Dan bagaimana tirkahnya katamu? Dibagikannya kepada Rusiah semuanya? Benar, padahal ia berhak akan menahan barang-barang itu bagi dia sendiri.
karena ia tidak beranak, tidak bermentua perempuan lagi. Baik, sungguh hatinya berlain dengan kebanyakan laki-laki. Siapa gerangan yang kematian istri di Bandar Nunang baru-baru ini? Oh ya, si di Tangkas. Ia baru kawin dengan gadis pula, masih merah tanah. Pekuburan istrinya dan penibanya, yaitu barang-barang pembawaannya kepada istrinya yang baru itu, terjadi daripada pusaka mendiang Siti Rahmah belaka. Kasihan Ibu Siti Rahmah menggigit bibir saja. Hei, bukankah si di Tangkas ada beranak 3 orang dengan mendiang itu? Anak tinggali tanggungan mamanya. Si di Tangkas kawin pula sebagai bujang dengan gadis, dengan tak menghiraukan apa-apa. Demikian nasib masyarakat kita. Sebab itu saya ingatkan kepadamu, Dewi, hati-hatilah akan menerima menantu. Jangan terpandang akan kekayaan benda saja, melainkan harus ditinjau kekayaan batin atau rohani laki-laki sedalam-dalamnya. Tinjauan, kakak, bagaimana pula tentang diri Sultan Bendahara itu? Kalau saya beranak perempuan sebudi akal, niscaya Sultan Bendahara saya pikat jadi menantu saya. Sebab saya yakin tak dapat tidak anak saya akan selamat dalam tangannya, dan belum adakah orang yang datang kepadanya. Sudah banyak, sekalipun ia masih berkabung. Memang hati tiap-tiap orang tertarik kepadanya. Akan tetapi rupa-rupanya ia belum hendak mengganti istrinya lagi. Sungguh pun demikian. Saya ini adalah bercita-cita seperti kakak pula ya. Dapatkah kakak menolong mendatangkan adik saya kepadanya? Siapa? Si Atun maksudmu? Iya, si Atun, anak uncu saya. Tentang perkara paras dan kepandaian, saya rasa si Atun takkan kalah kalau dibandingkan dengan mendiang Saniah yang congkak itu. Kak Saudah termenung sebentar, dan ketika ia mengangkatkan kepala pula, terdengarlah orang mengucapkan Assalamualaikum di halaman. Kedua perempuan yang tengah berunding beria-ia itu pun sama-sama berpaling kepala ke pala tangga. Lalu kelihatan seorang perempuan tua naik tangga dengan ingat-ingat. Oh, Mak Sarina, kata Saudah dengan ramah tamah. Naik, Mak, kebetulan si Dewi ada pula di sini. Senang hati saya, Mak, tandangi. Perempuan itu disilahkan duduk di atas tikar, lalu ketiga mereka itu pun bercakap-cakap dengan riang sambil makan sirih sekapur seorang. Kebanyakan isi cakap mereka itu peri keadaan hidup di kampung sehari-hari, tetapi lambat laun tersinggung jua pil perangai dan tingkah laku orang setangga, atau kabar berita yang didengarnya serta kejadian yang dilihatnya. Mak Sarinah mengabarkan bahwa kaum laki-laki agak marah kepada Asri karena caranya membagikan tirka itu sangat menyinggung perasaan dan lepas dari kebiasaan yang lazim di mana-mana. Mentang-mentang kaya, kata mereka itu. Tak menenggang hati si miskin kalau tirkah diberikan kepada ahli waris si perempuan belaka, bagaimana kita akan dapat kawin pula dengan segera. Akan menggalas pula dahulu supaya beroleh peniba. Ya, kalau galas berlaba, kalau tidak tentu istri takkan berganti selama-lamanya. Demikian saya dengar comelan orang muda-muda, kata Mak Sarinah. Tapi ya orang terpelajar berlain dengan orang kampung biasa. Sekalipun kadang-kadang adat istiadatnya sudah kebelanda-belandaan. Saya kira Sultan Bendahara tidak bersifat demikian, kata si Dewi kepada Mak Sarinah. Hanya agak bebas. Kan baik bebas terutama bagi kaum perempuan yang diperlakukan laki-laki selama ini sebagai bunga kembang saja, kata Saudah dengan senyumnya. Tapi hasilnya, tukas Mak Sarinah. Perempuan, gadis-gadis didikan sekarang ini sudah teranja-anja. Diberi sejengkal hendak sehasta, dan diberi sehasta hendak sedepak. Lihat contohnya bagaimana pergaulan Asri dengan Saniah.
yang diberi kebebasan itu? Karena salah memakai kebebasan itu, ujar Saudah pula. Dan jelas bukan kesalahan Sultan Bendahara, melainkan karena kecongkakan Sania semata-mata. Mentang-mentang kemenakan Tuanku Laras, ya, karena ia pandai berkeleseh-peseh. Ia tidak mau tahu akan orang miskin sebagai kita ini. Malah suaminya yang baik itu pun hendak dikutak-katikannya. Tapi sudah, jangan kita membangkit-bangkitkan perangai orang mati, supaya ia jangan terbalik-balik dalam kubur. Kembali kepada Asri, ia sudah balik ke rumah Gadang pula, bukan? Sudah sepekan, tapi dalam kesunyian hanya si Liah yang menyelenggarakan makan minumnya. Si Asnah masih di Bayur. Kabarnya Asri belum mau menyuruh dia kembali kemari, sahut si Dewi kepada Saudah. Baik begitu, supaya terhindar dia dari mulut gatal dan sumbang salah. Saya setuju begitu. Sampai Asri kawin pula atau Asnah bersuami, kata Sarinah dengan tulus. Dan baru-baru ini saya lihat utusan seorang orang kaya datang ke sana. Tapi tak usah kita rentang panjang rundingan tentang perkara orang lain. Saya datang ini kepadamu, Saudah, karena dibawa niat maksud. Menantu kita, Baginda Marah, sudah pulang dari Medan semalam. Kebetulan kami sedang tak menaruh pemakan nasi di rumah. Barangkali kau ada menyimpan badar meresik? Ada, akan saya kirim ke Jawa ya. Boleh saya berikan separuh kepada emak? Sambil berkata demikian, Saudah bangkit dari kedudukannya lalu masuk ke ruang belakang. Kemudian ia pun datang kembali membawa sebuah bungkusan. Dan adakah Marah selamat saja? Terima kasih banyak, kata Mas Sarina seraya menyambut bungkusan itu dari tangan Saudah dan bermohon hendak pulang dengan segera. Dan Baginda Marah insya Allah tiada kurang suatu apa. Terima kasih sekali lagi, kata Mak Sania. Terima kasih sekali lagi, Saudah. Si Dewi minta diri pula lalu turun bersama-sama dengan orang tua itu dengan isyarat bahwa ia akan balik kembali kelak mengulang rundingan yang terputus tadi itu. Ya, nanti saja, kata Saudah melepas mereka itu dengan senyumnya. Apa yang dikatakan perempuan tua itu tidak jauh daripada kebenaran. Memang sudah ada utusan datang ke rumah Gadang. Malah telah berulang-ulang ia berunding dengan Asri berbenar-benar dengan sopan santun dan merayu-rayu. Akan tetapi rupanya apa yang dikehendakinya belum diperolehnya. Bahkan ia belum mendapat jawaban yang boleh dipegangnya. Asri hanya tersenyum-senyum manis, alamat tidak menolak dan tidak pula menerima atau mengiyakan. Oleh sebab itu, 3 hari kemudian Telangkai itu pun datang sekali lagi dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Bagaimana Sultan, permintaan saya tempo hari? Sudah dapatkah saya menerima kata putus sekarang?" Demi didengar Asri perkataan demikian, ia pun menentang mata orang itu dan menjawab dengan lemah lembut, Sudah saya katakan kepada engkau bahwa saya miskin dengan uang, miskin dengan kaum keluarga, dan miskin betul dengan adat istiadat yang biasa dipakai orang dalam negeri kita ini. Ya, saya sebatang kara di atas dunia ini. Bagaimana saya akan dapat bergaul dengan orang kaya seperti saudagar yang mengutus ungko itu? Susah sekali. Saya pikir pasangan demikianlah yang sebaik-baiknya. Andai kata benar seperti kata Sultan itu, miskin segala-galanya, tetapi saya percaya dan yakin akan kebalikannya. Baiklah kita melekap kepada orang kaya. Sekalipun kita takkan jadi kaya pula, sekurang-kurangnya kena kesabarannya. Kita senang, sebab kita tak perlu mengeluarkan apa-apa. Asal Sultan mau kawin dengan anak saudagar kaya itu, Sultan akan tinggal naik saja. Segala keperluan rumah tangga sudah tersedia belaka. Apalagi yang kita kehendaki hidup di atas dunia ini, kalau tidak kesenangan bersambung.